Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi. Oke. Hari ini semangat ya? Masih semangat. Masih semangat. Puji Tuhan. Saya lihat Bu Dwi hari ini sepertinya mau melakukan pembelajaran yang ini ya, yang bermakna. Kemarin saya lihat Bu Dwi ambil jam ya? Iya, tukar jam. Tukar jam sama siapa? Bu Indri. Indri yang di jam 1-2 itu. Nah, Bu Dwi, saya boleh ngobrol-ngobrol sedikit tentang materi ajar yang akan disiapkan Bu Dwi nanti di jam 1-2. Oke. Di pembelajaran itu kan Bu Dwi ini rencananya tujuannya apa? Nanti tujuannya peserta didik itu mampu untuk menyusun teks cerita imajinasi secara kreatif melalui kegiatan berkelompok. Oke, berarti itu memang modulnya memang sedang membahas cerita imajinasi ya? Iya. Sebelumnya kelas 7. Kelas 7. Oke, sebelumnya berarti mereka sudah belajar apa aja Bu Dwi? Sebelum ke mau nyusun ini nanti. Mereka sudah belajar yang pertama tentu ciri, dari awal itu sudah ciri, kemudian ada struktur, kemudian ada kebahasaan, teknik penggambaran tokoh, dan juga jenis-jenis teks cerita imajinasi. Seru nih pasti ya kalau melihat menyusun nih, apalagi anak kelas 7 ini nanti kira-kira mereka membuatnya cerita kayak apa ya. Nah, ini menarik ya Bu Dwi. Lalu yang dari tujuan pembelajaran itu nanti area pengembangan yang Bu Dwi ingin capai itu yang di bagian apa aja? Jadi nanti selain tujuan utamanya kan anak-anak itu bisa menyusun teks cerita imajinasi tetapi dengan berkelompok. Selain itu juga nanti tujuannya adalah bisa melatih anak-anak itu untuk kerjasama. Kemudian juga melatih manajemen waktu dalam mengerjakan, karena nanti juga pasti ada batasan waktu untuk mengerjakan. Saya rencananya membatasi hanya 20 menit. Kemudian nanti juga melatih kreativitas anak-anak dalam pengembangan ide cerita. Jadi nanti kelompoknya itu ada beda ya Bu Sinta. Untuk LKPD-nya itu nanti saya buat berbeda. Jadi ada tingkat kesulitan yang berbeda antara kelompok, seperti itu. Oke, mantap. Berarti kalau lihat dari area pengembangan yang pertama ya, melatih kerjasama. Berarti nanti dari awal kan memang dari tujuan tadi melalui kegiatan berkelompok. Nah, kegiatan berkelompoknya itu selain menyusun tuh sebelumnya ada kegiatan lainnya atau tidak? Sebelumnya nggak ada. Kalau di pertemuan sebelumnya itu ada seperti asesmen awal gitu ya, asesmen diagnostik. Saya hanya melakukan itu untuk memetakan kemampuan kognitif anak-anak. Jadi ada 40 soal pilihan ganda, kemudian dari 40 soal itu kan pasti ada urutan anaknya dari 1 sampai 25. Nah, dari situ saya petakan ada 3 kelompok. Ada tim A, tim B, dan tim C. Tim A itu yang 5 teratas, 5 paling bagus gitu ya untuk nilainya, seperti itu. Jadi nanti langsung di hari ini itu pertemuannya langsung mereka bersama kelompok langsung menyusun. Oke. Berarti nanti di pembelajaran ini sudah ada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Betul, juga ya. Iya. Karena sebelumnya sudah ada diagnosis awal. Oke, lalu untuk kerjasamanya tadi ketika menyusun dan manajemen waktunya dalam waktu 20 menit tadi ya, kata Budi kan tadi ada tiap kelompok punya tugas yang berbeda-beda, punya hal-hal yang beda juga dari tingkat kesulitannya. Berarti tadi juga menyesuaikan dari hasil diagnostik kemarin. Betul. Jadi nanti untuk yang tim A atau tim kelompok atas itu mereka mendapat LKPD yang benar-benar kosong. Jadi tidak ada stimulus atau pancingan apapun untuk menyusun. Kemudian yang kelompok B atau yang medium itu ada gambar burung sama gambar anak. Nanti dari pancingan itu mereka mengembangkan ide ceritanya. Kemudian yang kelompok C atau yang kurang itu ya, itu ada seperti komik gitu ya, tetapi tidak ada ceritanya. Jadi masih kosong. Kemudian sudah ada alurnya, ada gambarnya, anak-anak tinggal melengkapi isinya saja. Itu untuk yang tim C. Oke, mantap. Berarti benar-benar berarti yang diagnosis awal yang anaknya tinggi,
kosongan sama sekali, yang tengah-tengah pancingan hanya beberapa gambar, yang di akhir cukup tinggal mengisi kalimat-kalimatnya. Iya, alurnya dan gambarnya tokohnya siapa itu sudah ada. Sudah ada. Berarti itu diferensiasinya bagian konten. Iya. Benar sekali. Oke, diferensiasi konten. Nanti rencananya Bu Dwi ketika konten mereka kan membuat tuh ketika menyusun 20 menit, habis itu mereka mempresentasikan hasil kelompokannya. Ya. Nah, ketika mempresentasikan hasil kelompokannya ini kemungkinan ada diferensiasi produknya atau tidak? Atau semua sama? Kalau dari LKPD-nya sepertinya ada ya, karena pasti bentuknya beda. Jadi ada yang tim A tadi hanya teks saja, yang B itu hampir mirip poster. Jadi ada gambar, ada tulisannya, tapi tulisan ceritanya tentunya banyak ya. Kalau poster kan sedikit. Kemudian yang tim C itu bentuknya komik di situ ya. Karena kan tadi alurnya sudah ada, plot-plotnya sudah ada, kemudian anak-anak mengisi, berarti bentuknya seperti komik. Oke, berarti nanti diferensi produknya dua. Satu yang dalam bentuk teks itu beda-beda, ada yang tulisan, komik, lalu yang produk kedua yang ngomong langsung itu sama semua ya berarti? Iya. Oke, berarti di pendekatannya ada diferensiasinya. Lalu yang ini Bu Dwi, untuk strateginya dan untuk mencapai itu semua tadi, strategi yang dipakai Bu Dwi ini apa? Di sini saya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Jadi anak-anak di situ nanti saya organisasikan ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian saya melakukan pembimbingan terhadap kelompok belajar itu saat mereka bekerja dan saat menyusun itu tadi. Kemudian saya juga lakukan evaluasi dan tentunya memberikan penghargaan untuk hasil kerja kelompok mereka. Oke, strateginya itu ya, dengan tujuan memberi kesempatan peserta didik bekerja sama dengan teman-temannya untuk mencapai tugas-tugas terstruktur sehingga mereka bisa meningkatkan kemajuan belajarnya mereka. Oke, siap Bu Dwi. Ini nanti saya mohon izin ikut masuk di kelasnya Bu Dwi ya, untuk memantau observasi, memantau kegiatan pembelajarannya Bu Dwi. Dari sini saya simpulkan ya Bu Dwi, untuk tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyusun teks cerita imajinasi secara kreatif melalui kegiatan berkelompok. Lalu nanti area pengembangan yang hendak dicapai ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu melatih kerjasama antar teman. Kedua, peserta didik mampu melatih manajemen waktu dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melatih kreativitasnya dalam pengembangan ide cerita. Lalu untuk mencapai itu semua, Bu Dwi memakai strategi pembelajaran kooperatif, yaitu sistem pengajaran yang memberi kesempatan peserta didik bekerja sama dalam tugas terstruktur. Oke, siap. Terima kasih ya Bu Dwi. Nanti saya mohon izin masuk. Saya mohon minta tanda tangannya juga di sini Bu Dwi. Oke, semangat ya Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Sinta. Sama-sama, terima kasih Bu Dwi. Good morning. Silakan dipimpin berdoa dulu. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, terima kasih Catherine sudah memimpin. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik.
Ada yang merasa tidak enak badan hari ini? Ada yang merasa sedih hari ini? Oh banyak, kenapa kok sedih? Oh berdarah, terluka Travis. Oke, sebelumnya Bu Dwi akan presensi dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa saja yang nggak masuk? Oke. Cliff, ada yang tahu Cliff kemana? Kemudian ada siapa lagi yang nggak hadir? Jennifer. Jennifer kemana? Sakit. Ada 2 teman kita yang sakit ya ternyata hari ini. Sudah itu saja? Sudah ya. Oke, untuk hari ini nanti ya pelajaran sebelumnya kalian masih ingat atau tidak? Kita membahas apa? Teks cerita imajinasi yang lebih spesifik. Kira-kira ada yang ingat nggak? Materinya tentang apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Alvin. Struktur. Kita sudah mempelajari struktur. Kemudian unsur intrinsik. Betul. Terus apa lagi, Jojo? Kebahasaan. Satu lagi, ada lagi. Teknik apa ya itu ya? Teknik apa? Teknik penggambaran watak tokoh. Kita sudah mempelajari itu sebelumnya. Nah, kita mau ice breaking dulu. Ya, supaya lebih semangat. Ada yang mungkin masih ngantuk, kayaknya enggak ya? Semuanya kayaknya semangat banget ya. Oke. Nah, kita akan mulai ice breaking, semuanya berdiri dulu. Nanti Bu Dwi akan ajari ice breaking kita. Ice breaking kita namanya tepuk semangat. Nah, nanti kalau Bu Dwi bilang tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Gitu ya. Lagi diulangi. Oh iya ya ampun ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau Bu Dwi bilang tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Gitu? Bisa? Saya. Nanti kalau Bu Dwi kurang semangat boleh dari kalian yang memimpin. Oke, kita mulai ya. Semuanya tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, nanti kita akan menyusun teks cerita imajinasi secara kreatif melalui kegiatan berkelompok. Dan di sini Bu Dwi juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu apa ya kira-kira? Nanti ya saat menyusun teks cerita imajinasi, kalian akan mendapatkan LKPD yang berbeda. Ya, LKPD yang berbeda setiap kelompok. Jadi nanti ada tim besar, ada kelompok kecil. Nah, itu berdasarkan apa membentuknya? Kemarin kita sudah melakukan asesmen awal. Kalian sudah mengerjakan 40 soal. Betul ya? Terus sudah ada urutannya. Siapa yang di nomor 1, 2, 3. Nah, itu nanti adalah dasar Bu Dwi membagi kalian menjadi tim besar. Tapi nanti dari tim besar itu, kita akan bentuk kelompok kecil lagi. Seperti itu ya. Terus profil pelajar Pancasila yang tujuan kita itu ada 2. Yang pertama kreatif, yang kedua adalah bergotong royong. Karena nanti kita berkelompok, maka kita harus goalnya adalah bisa bergotong royong. Gitu ya. Jadi selain kreatif, kita juga bergotong royong. Nah, kemudian untuk pembelajaran bermakna di sini ada 3 ya. Yang pertama, nanti kalian bisa melatih kerjasama antar teman. Ya, karena nanti kerja kelompok, sehingga kan nggak mungkin bekerja secara individu. Jadi harus bekerja secara kelompok dengan temannya.
Kemudian yang kedua, melatih manajemen waktu dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa seperti itu? Nanti saat mengerjakan, Bu Dwi kasih waktu hanya 20 menit. Kira-kira nanti kelompoknya siapa ya yang selesai duluan dan bisa menyelesaikan dalam waktu 20 menit. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, juga melatih kreativitas dalam mengembangkan ide cerita. Karena nanti tidak secara individu, berkelompok 2 atau 3 orang, pastinya kan ide itu datang dari 2 atau 3 orang. Nah, bagaimana kalian bisa menyelesaikan? Kalau aku punya ide ini, temanku punya ide ini, kita bentuk teks cerita imajinasi seperti ini. Nah, nanti siapa yang bisa menyelesaikan kegiatan hari ini? Gitu ya. Pertanyaan pemantik dulu ada 3. Apakah ketika mencari ide untuk menulis, itu kalian merasa susah? Ada yang mungkin, oh pas gampang Bu, aku mudah banget ini menemukan ide. Ada yang mungkin kesusahan, betul ya? Tapi tidak sama antara orang satu dengan orang yang lain. Kemudian, menurut kalian, apa langkah untuk menulis teks cerita imajinasi? Yang pertama dulu apa ya yang dilakukan? Jocelyn? Menentukan tema. Betul, jadi temanya dulu. Nanti kita lihat ya, kalau kita menentukan tema dulu, apakah kita berhasil? Gitu ya. Catherine? Tokoh. Betul, kalau nggak ada tokohnya, siapa ya yang ada di dalam cerita? Oke, Niko? Alur, betul. Ya, jadi temanya kita harus tahu, tokohnya harus ada, alurnya kita jelas. Nah, seperti itu. Kemudian, lebih mudah menulis cerita imajinasi secara individu atau kelompok. Kira-kira sebelum menyusun ini kalian sudah bisa menjawab apa belum? Bisa menjawab apa belum? Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Kan kita belum nyoba. Nah, makanya hari ini nanti kita akan coba yang menulis cerita imajinasi secara berkelompok. Kalian sudah pernah kan mencoba menulis secara individu di pertemuan sebelumnya? Ya, sudah. Kita akan coba hari ini untuk yang berkelompok. Kira-kira nanti lebih mudah yang mana ya? Menulis sendiri atau berkelompok dengan teman. Dan temannya tidak banyak ya, nanti hanya 2 atau 3 saja. Kita akan melihat dulu, di sini ada contoh video dari ini, cerita imajinasi yang berjudul Panci Ajaib. Panci Ajaib. Ini adalah cerita Panci Ajaib. Oke, ini sekarang Bu Dwi akan membagi tim ya. Yang pertama ada pembagian tim besar dulu. Oke, jadi nanti tim A itu ada di tengah, tim B ada di sebelah kanan, dan tim C ada di sebelah kiri. Nah, dari tim besar A, B, C, nanti kita akan bagi menjadi kelompok kecil. Langsung saja ya, Bu Dwi tentukan, nanti ada tim A itu A1 dan A2, Cila dan Catherine A1, Jojo, Jordan, dan Alvin A2. Gitu ya. Kemudian tim B, B ini kan ada 5, ya. B1 Kevin dan Kenzo, B2 Rafael Moses, B3 Tian Caca, B4 Jocelyn dan Keiko, B5 Vira dan Margaret. Oke? Ingat ya, B1, B2, B3, B4, B5. Biar nggak terlalu jauh muternya ya. Kemudian di sini C. Ada C1, C2, C3, C4, C5. Sepertinya tidak 5 ya ini. Jadi nanti ada 3 saja. C1, C2, C3. 3 orang ya. Karena kan nanti baginya 2 sampai 3. Jadi jangan kerja sendiri ya. Kalau kerja sendiri namanya bukan kelompok. Gitu ya. Jadi Niko, Angel sama Lea nanti C3. Oke, seperti itu. Ada yang masih bingung dengan pembagiannya? Paham ya? Jadi di kelompok apa kalian? Kemudian di sini langkahnya Bu Dwi sampaikan dulu. Jadi nanti ada 3 poin besar. Yang pertama nanti tiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Yang seperti Bu Dwi sampaikan di awal, LKPD-nya nanti akan berbeda antara tim A, tim B, dan tim C. Ya, kenapa kok berbeda? Karena 3 LKPD ini memiliki
tingkat kesulitan yang berbeda. Ya. Jadi challenge-nya harus beda. Nanti yang bagian tim A itu akan mendapat LKPD seperti ini. Ya, tidak ada gambar tokohnya sama sekali. Jadi nanti kalian boleh mengambil, mungkin di sini Bu Dwi kok ada gambar bunga ya? Mungkin kalian tokohnya ngambil bunga, atau ngambil unicorn, atau apa ini? Awan, pelangi. Nah, bisa jadi ini nanti kamu masukkan ke dalam cerita kamu. Nah, yang kedua, tim B itu mendapatkan tapi ada gambar. Di sini pancingannya ada gambar apa ini? Burung dan juga ada 2 anak perempuan. Nanti silakan bercerita dengan ini, menyambungkan cerita kalian dengan gambar ini. Nah, nanti Bu Dwi akan cek B1, B2 loh, kok ceritanya sama semua ya? Nah, itu kan aneh ya kalau sama semua ya, gitu. Gambarnya sama, tapi Bu Dwi harap ceritanya berbeda. Terus yang C bagaimana kira-kira? Yang C, setiap part kejadiannya sudah ada adegannya. Ya, jadi nanti kalian tinggal mengisi kira-kira ini ngapain ya. Setiap orang kan menginterpretasinya berbeda ya. Oh, ini ada mbak-mbak atau kakak-kakak atau nenek-nenek yang sedang berlari. Oh, dia tidak berlari, dia ini kaget. Nah, itu kan interpretasinya berbeda. Ya, mulai pukul ini ya, 7.43. Langsung ditulis di sini nggak apa-apa. Nanti kalau sudah punya ide langsung ditulis di sini ya. Apa kira-kira Kenzo? Burung sama anak perempuan. Judulnya boleh ditulis di sini. Ya, nih. Ini kan ada gambarnya, ya kan? Kira-kira kamu menginterpretasi ini sedang ngapain sih orangnya? Berarti kan harus ada pengenalan tokoh dulu. Misal, pada suatu hari hiduplah seorang nenek. Dia hidup sendiri, apa di hutan atau di rumahnya, itu ditulis dulu. Ini hanya pancingan saja ya, kira-kira dari gambar ini kamu ingin orientasi apa. Nah, kalau kamu di sini nanti orientasi, berarti di sini kira-kira apa? Masih orientasi atau sudah komplikasi? Sudah komplikasi. Yang di sini? Oke. Dan ini masih ada. Resolusinya di mana kira-kira? Oke, next. Nah, tapi dia Suatu hari ia menemukan kucing. Bentar. Suatu hari ia menemukan kucing. Kucing itu ada di atas ranting pohon. Lalu Babu berimajinasi bahwa kucing itu dapat terbang. Tetapi kucing itu benar-benar terbang. Babu pun terkejut-kejut. Ia menyadari bahwa ia dapat membuat imajinasinya menjadi nyata. Ia bertemu dengan babi, teman dekat. Hiduplah seorang bawang putih. Bawang putih tidak sengaja menemukan selendang di sungai. Pada saat bawang putih ingin kembali ke rumah, ada nenek yang mencuri selendangnya. Nenek itu pun berkata, kamu harus membersihkan rumahku terlebih dahulu, baru ku kembalikan selendangmu. Ini ya, sebenarnya apa sih tips ketika kita menyusun cerita imajinasi? 3 kelompok yang sudah presentasi tadi sudah bagus. Ya, sebenarnya sudah ada menghadirkan tokoh, terus ada cerita yang berasal dari ide kalian, ya kan, dari imajinasi kalian. Di sini tuh ada 2 tips yang paling utama. Yang pertama adalah bebaskan pikiranmu. Jadi inilah dasar yang paling utama. Ketika kita membebaskan pikiran kita, ya, kita tidak terlalu terikat
Kalau ini tadi Bu Dwi kasih LKPD terikat nggak? Lumayan terikat, ya. Berarti belum bisa mengeksplor, ya kan? Dan jangan terpenjara dengan suatu batasan. Jadi kita benar-benar mengeksplor pikiran kita, imajinasi kita, supaya kita bisa mendapatkan ide yang bisa kita ceritakan. Ya, kita bisa mengembangkan imajinasi kita dan menuangkannya di dalam cerita yang fantastis. Fantastis itu apa sih? Menakjubkan, ajaib, ya, seru, ya kan? Nah, kemudian yang kedua apa? Nah, ini. Coba Alvin dibaca yang kedua. Nah, ini. Selain tadi, kalian juga bebas mengekspresikan pikiran kalian atau imajinasi, tetap harus ada yang namanya batasan. Bebas itu boleh, ya, tetapi harus tetap punya batasan. Kenapa kok dibatasi? Supaya cerita tidak melebar kemana-mana. Dari 3 yang ditampilkan tadi, kira-kira ada nggak yang melebar kemana-mana? Ada nggak yang melebar kemana-mana? Yang paling fantastis dan paling imajinasi tadi A2, Bu. Betul? Tetapi terlalu melebar. Sehingga intinya apa ya tadi ya? Tadi babu tadi itu orang atau apa? Kok namanya ada yang itu tadi? Babu sama siapa tadi? Nah, di dalam kita memilih nama tokoh juga harus kita perhatikan. Jangan sampai karena pemilihan nama tokoh kita, cerita kita tidak menjadi cerita imajinasi. Betul ya? Jadi kita harus benar-benar juga membatasi. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Supaya cerita kita juga punya awal dan akhir. Ini dampaknya apa? Apa yang kita tuliskan itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh pembaca. Apakah ada yang tahu inti cerita dari A2 tadi apa? Nah, berarti kan kelebihannya apa? Sudah berimajinasi, betul ya? Tetapi terlalu melebar. Kalau yang B2 tadi, B3 tadi, apa? Kurang apa tadi? Kurang imajinasi. C3 juga kurang imajinasi. Oke, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian diri kita dulu, ya. Coba kalian renungkan masing-masing. Yang pertama, apakah saya bisa diajak kerjasama tadi dalam kelompok? Kemudian, apakah saya bisa memberikan kontribusi atau bantuan dalam kelompok? Dan yang ketiga, apakah saya mengganggu dalam proses menyusun teks cerita imajinasi bersama kelompok? Coba direnungkan dulu. 1 menit. Nanti Bu Dwi akan secara random tanya ke kalian, kira-kira apa ya jawabannya? Atau ada yang mau menyampaikan sebelum Bu Dwi pilih? Boleh angkat tangan, Bu, saya ingin menyampaikan jawaban saya. Ini jawabannya kan tinggal, apa saya bisa diajak? Bisa. Ya. Tidak. Kan tinggal gitu ya. Oke, siapa? Kevin. Apakah saya bisa diajak kerjasama dalam kelompok, Vin? Bisa. Apakah saya bisa memberikan kontribusi atau bantuan? Bisa. Apakah saya mengganggu? Tidak. Saya itu maksudnya Kevin ya, bukan Bu Dwi loh ya. Nah, oke. Berikutnya Cila. Dibaca dulu pertanyaannya, Cila. Iya. Mengganggu atau tidak tadi? Oh, mengganggu. Cila jawabannya iya semua. Iya, Bu, saya ya bisa diajak kerjasama, saya bisa kontribusi, tapi saya ya sedikit mengganggu, tidak apa-apa. Ya, itu sini ada pertanyaan refleksi lagi. Mungkin bisa ditulis biar nanti nggak bingung kalau Bu Dwi tanya. Jadi yang pertama,
apakah kalian senang dengan pembagian kelompok hari ini? Kemudian apa yang kamu rasakan saat kegiatan diskusi sedang berlangsung tadi? Yang ketiga, kira-kira manfaat apa ya yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Dan terakhir, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Misal, sudah Bu, tapi saya kekurangan waktu. Belum Bu, karena saya seperti ini. Gitu. Ya, silakan dituliskan dulu. Dituliskan. Dituliskan, Kak Elin. Nanti Bu Dwi minta kalian untuk membacakan. Oke, Kenzo sudah siap ternyata tanpa menulis. Mau menyampaikan pendapat, Kenzo? Yang pertama dulu, apakah kamu senang dengan pembagian kelompok hari ini, Kenzo? Senang. Senang. Apa yang kamu rasakan ketika kegiatan diskusi sedang berlangsung? Ya senang-senang aja sih. Senang ya, senang riang gembira karena tadi awal sudah semangat ya. Nomor 3, manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini, Kenzo? Makin itu loh, apa ngerti saat kayak dalam bikin cerita imajinasi itu ada ini apa komplikasi orientasi sama resolusi itu. Oke. Terus apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai menurut Kenzo? Kamu sudah bisa menyusun teks cerita imajinasi secara kreatif dan berkelompok apa belum? Oh jelas. Sudah. Apakah tadi selesai ceritanya? Kurang sih. Kurang dikit ya tadi ya? Kalau waktu lebih banyak pasti selesai. Oke, ada lagi? Terima kasih Kenzo. Nah, di sini Bu Dwi akan menyampaikan refleksi juga, ya. Yang pertama, apakah Bu Dwi senang? Jujur, ketika membentuk kelompok ini tadi, Bu Dwi sudah cukup senang karena sebelumnya Bu Dwi sudah membagi kalian dengan 3 tim, ya, tim A, tim B, dan tim C. Harapannya Bu Dwi supaya saat kerja kelompok itu lebih mudah. Yang kedua, apa yang Bu Dwi rasakan? Bu Dwi tadi penasaran rasanya saat kalian melakukan diskusi. Kenapa kok penasaran? Karena Bu Dwi ingin tahu sebenarnya kalian itu cerita apa sih? Tadi yang di sini ya, ada pancingan gambar burung dan juga anak kecil. Yang di sana tiba-tiba tadi ceritanya bikin kita kaget ya, ada tokoh yang namanya Babu, ya kan? Terus yang di sini tadi ternyata kalau tidak salah, Bu Dwi intip-intip tadi, kalau nggak salah tokohnya sama-sama bawang putih, betul? Nah, seperti itu. Jadi Bu Dwi penasaran, selama kalian berdiskusi tadi, kira-kira cerita fantastis apa ya yang ingin kalian sampaikan? Yang ketiga, manfaatnya apa ya kira-kira buat Bu Dwi? Ya, Bu Dwi mendapatkan manfaat bahwa ini ya, dengan kegiatan berkelompok seperti ini, itu bisa melatih kalian dan juga Bu Dwi untuk bisa lebih intens. Karena apa? Semakin membentuk kelompok kecil, itu pendampingan Bu Dwi juga lebih maksimal, ya kan? Kalau kelompoknya tadi banyak, Bu Dwi bingung ini yang kerja yang mana ya. Kalau cuma 2 sama 3 kelihatan ya tadi. Jadi manfaatnya bagi Bu Dwi bisa lebih menilai secara kelompok dengan intens. Ya, jadi Bu Dwi bisa melihat, oh B1 seperti apa kerjanya, B2 seperti apa, itu. Kemudian tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kalau menurut kalian tadi secara keseluruhan tercapai atau enggak? Tercapai. Tapi ada masalahnya kayaknya tadi. Apa kira-kira evaluasinya? Waktunya kurang banyak. Waktunya, Bu, ternyata kalau menyusun 20 menit atau 22 menit kurang. Betul? Berarti kalau waktunya next ditambah bisa? Bisa. Terus pertanyaan tadi di awal. Lebih mudah mana menyusun secara individu atau secara kelompok? Angkat tangan yang belum ya. Tadi Keiko, menurut Keiko lebih mudah individu atau berkelompok? Kelompok menurut Keiko, boleh, nggak masalah, nggak ada jawaban benar salah ya. Yang dari sekarang, untuk kegiatan pada pertemuan berikutnya, di sini rancangannya Bu Dwi, yang pertama kita nanti akan menyiapkan properti untuk mendongeng dan mendongeng cerita imajinasi. Tapi kalau nanti ini belum bisa tercapai, kita akan menyunting dulu atau melanjutkan dulu teks cerita imajinasi kalian yang hari ini dibuat dan mungkin belum selesai. Oke, seperti itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Dwi akhiri, tapi sebelum kita berakhir pembelajarannya, kita tutup dengan doa dulu.
Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Margaret silakan. Berdiri dulu. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Oke, terima kasih Margaret. Thank you. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Sinta. Iya. Kemarin saya ikut observasi di kelasnya Bu Dwi, luar biasa, anak-anak aktif ya, kelas 7A. Ya, betul sekali. Yang aktif banget malah nggak masuk itu ya Bu Sinta saat hari itu. Waktu tidak masuk. Iya. Sayang sekali. Berarti kalau ada dia ini pasti lebih seru lagi kelasnya ya. Betul, ada 2 yang paling aktif dan juga berisik. Oke, ya. Bu Dwi, mohon maaf ya kemarin setelah kita observasi saya tidak bisa langsung menemui Bu Dwi karena kita kayaknya sibuk sendiri-sendiri di siang hari. Betul. Jadi kita lakukan percakapan ini hari ini, nggak apa-apa ya Bu, Ya. masih ingat kan ya? Semoga saja ya. Oke, Bu Dwi, ini kita sepakati bersama ya bahwa tujuan kita mengobrol hari ini, kita mau merefleksikan hasil dari observasi kemarin. Kita membahas semua yang perlu kita bahas bersama. Jadi memang kalau ada masalah atau ada kendala, kita cari solusinya bersama. Oke, dari observasi kita kemarin Bu Dwi apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Dwi harapkan kemarin? Kalau 100% belum ya Bu Sinta, karena kemarin itu saya batasi 20 menit. Setelah di akhir saya melakukan evaluasi pembelajaran dan refleksi dengan anak-anak, itu ternyata ada yang menyampaikan, Bu, kurang waktunya kalau cuma 20 menit. Padahal itu sudah saya tambah 2 menit, jadi kan 22 menit. Tapi ternyata masih kurang. Jadi meskipun ini ya ada bantuan, tapi kalau waktunya juga terlalu singkat, itu juga susah buat anak-anak seperti itu. Oke, berarti tantangannya satu ya Bu, waktunya tidak mencukupi, ternyata 20 menit itu masih kurang. Baik, lalu selain hambatan yang itu Bu Dwi, ada tidak gangguan yang menghalangi Bu Dwi untuk mencapai tujuan yang direncanakan kemarin? Kalau gangguan bukan gangguan sebenarnya, tetapi lebih ke hal-hal tidak terduga yang ternyata itu muncul dari anak-anak. Contoh, kan di awal itu saya merasa sudah memberikan panduan ke mereka, dan langkah cara menyusunnya seperti apa, kemudian apa dulu yang disusun. Tapi saya juga mungkin kurang detail untuk memberikan panduan atau batasan, sehingga waktu ada satu kelompok yang tampil presentasi itu masalah simpel saja seperti pemilihan nama tokoh itu kurang pas menurut saya. Jadi ada yang menyebutkan babu, babe seperti itu kalau di cerita imajinasi ya, itu yang cukup membuat saya kaget. Kemudian ada pemilihan kata yang menurut saya kurang pas, seperti kata gila itu kan muncul, sedangkan itu adalah kelompok yang saya pilih. Jadi saya dan anak-anak juga cukup kaget. Tetapi untuk ceritanya memang karena tidak atau kurangnya batasan itu tadi, sehingga mereka terlalu berimajinasi, terlalu luas lah seperti itu. Oke. Baik Bu Dwi, berarti dari kejadian yang kemarin itu Bu Dwi menyadari satu hal, bahwasannya karena kurangnya pembatasan itu tadi sehingga anak-anak imajinasinya terlalu kemana-mana gitu ya. Oke Bu Dwi, berarti kalau dari pengalaman itu, dari hal yang terjadi itu, lalu rencananya Bu Dwi nanti ke depannya bagaimana supaya hal itu bisa teratasi?
Mungkin kalau memang saya beri batasan waktu, tetap saya berikan batasan waktu lebih ke arah ini ya. Kita buatkan alur yang jelas. Misalkan tulis dulu pengenalan tokohnya apa. Jadi inti-intinya dulu, mungkin yang disusun pada saat pertemuan itu. Jadi intinya ditulis dulu, kemudian nanti di pertemuan berikutnya baru dikembangkan. Karena kalau langsung mengembangkan ternyata juga cukup susah. Itu kemudian juga mungkin solusinya saya berikan batasan yang jelas. Jadi setelah mereka menyusun, setelah mereka tampil itu baru saya berikan penguatan di akhir. Jadi bahwa pemilihan tokoh itu seharusnya begini. Nah, akhirnya setelah itu baru berarti nggak boleh ya asal memilih nama tokoh. Karena kan pikirannya ya suruh imajinasi, ya apa yang terlintas di pikiran mereka itu yang ditulis seperti itu. Oke, baik Bu Dwi. Berarti rencananya tadi ada 3 ya? Iya. Nah, menentukan batasan tokohnya, terus menentukan batasan-batasan lainnya. Saya bantu mungkin juga alurnya dulu, misalkan orientasinya dulu deh, poin-poinnya aja yang kamu tulis seperti itu. Jadi nggak langsung dikembangkan. Oke, siap Bu Dwi. Berarti itu rencana yang luar biasa Bu Dwi. Rencana yang sepertinya itu bagus untuk kedepannya apabila Bu Dwi melakukan tujuan yang sama lagi, lalu Bu Dwi mengaplikasikan solusi itu di pembelajaran itu, kemungkinan nanti kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan, yang Bu Dwi harapkan juga. Oke, baik Bu Dwi. Lalu ini kira-kira Bu Dwi nantinya semisal Bu Dwi ada kesempatan lagi untuk melakukan tujuan pembelajaran yang sama dengan solusi yang ada itu tadi, kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Bu Dwi untuk menjaga komitmen untuk melaksanakan rencana itu tadi? Mungkin rekan sejawat seperti Bu Sinta, atau mungkin kalau pas Bu Sinta nggak bisa juga Pak Aldo yang juga guru bahasa Indonesia. Tapi mungkin juga saya sampaikan ke anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak juga bisa berkontribusi dengan saya untuk ininya maksudnya kalau seperti ini tuh saya belum paham Bu. Jadi biar ada yang mengingatkan seperti itu. Jadi juga mungkin selain rekan sejawat juga kontribusi anak-anak juga supaya saya lebih berkomitmen seperti itu. Oke, mantap Bu Dwi, rencana yang luar biasa. Nanti saya siap jika memang rekan sejawat yang Bu Dwi butuhkan, saya siap untuk menemani Bu Dwi melaksanakan tujuan pembelajaran yang sama itu tadi ya. Berarti nanti kalau sudah ada rencana kapannya, saya bisa dikabari ya Bu Dwi. Saya mau ikut untuk melakukannya. Ya, siap. Oke, baik Bu Dwi. Begitu ya percakapan kita, mungkin dari tujuan tadi sudah terbahas, area pengembangan juga tercapai ya Bu Dwi yang diinginkan kemarin dengan strategi yang sudah dilakukan. Menurut Bu Dwi dari percakapan kita hari ini, apa pendapatnya Bu Dwi? Apa yang didapat Bu Dwi dari percakapan kita hari ini? Menurut saya ini suatu pengalaman yang bermakna Bu Sinta, karena kan biasanya kita mengajar setelah selesai itu kita seperti kurang melakukan refleksi atau mungkin evaluasi terhadap pembelajaran kita sendiri. Kadang setelah kita pembelajaran terus besoknya harus ada decline lagi, mungkin memberi tugas anak, mengoreksi, sehingga mungkin kita sering sebagai guru itu saya sering terlewat begitu untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan jadi nggak tahu gitu apa kurangnya, kemarin itu pembelajaran sudah oke atau belum, pembelajarannya sudah mencapai tujuan atau belum, seperti itu. Jadi dengan adanya percakapan seperti ini dengan Bu Sinta, dan apalagi Bu Sinta kebetulan juga bahasa Indonesia, rekan sejawat mengajar, jadi sangat memberikan manfaat yang bermakna untuk saya. Sama-sama Bu Dwi, kita sama-sama belajar ya di sini. Terima kasih Bu Dwi sudah mau berbagi prosesnya bersama saya. Semoga ke depan kita akan senantiasa berbagi cerita seperti ini supaya proses pembelajaran kita juga sama-sama semakin menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih ya sharingnya Bu Dwi hari ini. Oh iya, saya mau minta tanda tangan lupa.
Terima kasih ya Bu Dwi. Sama-sama Bu Sinta.